sekarang berbasis kompetensi. Dulu bersifat parsial, sekarang bersifat holistik, terpadu, menyeluruh. Kemudian kalau dulu pembelajaran itu menghendaki jawaban tunggal, sekarang jawaban itu bisa multidimensi. Ada beberapa model pembelajaran, ya, dimana kalau dulu itu pendekatan masih paradigma lama ya, sekarang paradigma baru di mana pendekatan itu sudah pendekatan saintifik menggunakan 5M. Guru diberi ruang penggunaan pendekatan, ya. 5M antara lain bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran. Yang perlu diketahui oleh adik-adik mahasiswa, ya, bahwa 5M bukanlah satu-satunya pendekatan pembelajaran. Masih banyak yang bisa digunakan menggunakan berbagai model, metode, dan strategi. Ya. Kemudian memberikan pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, mendorong ekosistem sekolah berbasis aktivitas ilmiah, menantang, memotivasi. Guru diberi ruang atau ruang gerak yang lebih leluasa untuk menggunakan atau memakai berbagai macam pendekatan atau model yang berbasis pada siswa, gitu ya. Student oriented. Kemudian sekarang berkaitan dengan masa-masa COVID ini ada isu-isu penyederhanaan RPP, ya. Bisa dibaca sendiri ya di situ mengapa disederhanakan, apa prinsip utama mengembangkan RPP, bagaimana bentuk format RPP yang baru, apakah RPP harus satu lembar, bagaimana strategi penyusunan RPP, model yang simple, kapan model baru RPP digunakan, dan seterusnya, ya. Yang jelas RPP disederhanakan itu berkaitan dengan masa pandemi, itu yang utama. Yang kedua adalah karena dahulu sebelumnya RPP itu dalam penyusunannya memerlukan banyak waktu, sehingga waktu terkuras habis untuk menyiapkan RPP, sedangkan kegiatan pembelajarannya terabaikan. Kemudian tugas guru sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2017, bahwa guru itu memiliki beban kerja yang pertama adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, yang kedua melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, yang ketiga melakukan penilaian, yang keempat membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan kalau memang mempunyai tugas tambahan. Dalam hal ini kita dalam pertemuan ini khusus memperbincangkan tentang bagaimana merencanakan pembelajaran atau pembimbingan yang baik pada masa pandemi sehingga tujuan pembelajaran yang utama itu bisa tercapai. Yang perlu diketahui bahwa perencanaan pembelajaran itu dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Sedangkan RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi tidak jauh menyimpang, kita punya rancangan itu bisa kita laksanakan sesuai dengan tujuan awal. Ya. Bagaimana menyusun RPP yang sederhana? Ada dasar hukumnya, adik-adik sekalian, ya. Dasar hukumnya adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 14 tahun 2019. Yang isinya adalah ada 4 hal di situ, ya. Yang pertama, penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Prinsip efisien maksudnya adalah RPP itu sejauh mungkin disusun dengan memanfaatkan waktu
sebaik mungkin, kemudian efektif berarti bisa mencapai tujuan. Berorientasi kepada murid berarti hak setiap siswa untuk mendapatkan pembelajaran itu bisa tercapai secara maksimal. Yang kedua, di dalamnya terjadi pemampatan atau penyederhanaan. Kalau semula RPP itu terdiri dari 13 komponen, mulai dari identitas sekolah sampai dengan komponen evaluasi. Di dalam masa pandemi ini disederhanakan, cukup dimasukkan kompetensi intinya saja, di mana kompetensi atau komponen inti dari RPP itu ada 3, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen. Jadi di RPP yang sederhana ini minimal ada 8, 5 mulai dari identitas, kemudian kelas semester, alokasi waktu, topik, ya, dan 3 komponen inti tadi. Yang terpenting adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Kemudian yang keempat, isi edaran itu kalau disimpulkan dicari intinya begitu ya, itu bahwa individu, ya, baik atau yang tergabung dalam MGMPS, MGMP sekolah atau MGMP kabupaten itu bebas memilih, membuat dan menggunakan dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan murid. Ya. Kemudian yang keempat, RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan angka 1, 2, dan 3. Jadi kita boleh menggunakan RPP yang lama, boleh menggunakan RPP yang baru kita susun secara sederhana. RPP yang sederhana tadi yang utama terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran. Nah, tujuan kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran dan asesmen atau penilaian. RPP sederhana sebetulnya bukan satu halaman ya, tapi sederhana karena tidak harus satu halaman. Tujuannya memberikan guru kebebasan berekspresi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, guru dapat menyesuaikan RPP dengan kondisi kelas dan peserta didik. Yang perlu diketahui dalam menyusun RPP sederhana, tujuan pembelajaran diturunkan dari kompetensi dasar dan diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi yang akan dicapai peserta didik. Ya, yang kita lakukan selama ini itu banyak yang masih memasukkan IPK, indikator pencapaian kompetensi itu dijadikan sebagai tujuan. Namun yang sebenarnya adalah berasal dari kompetensi dasar, terutama pada KD 3 dan 4. Ya, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Itu. Kemudian kegiatan pembelajaran diisi dengan aktivitas-aktivitas sesuai dengan sintak model pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Di mana aktivitas-aktivitas kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, ya, kegiatan inti, dan penutup. Adapun kegiatan pembelajaran perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung. Ya, kalau di dalam PPKN itu dokumen pendukungnya berupa lampiran-lampiran yang merupakan instrumen-instrumen evaluasi. Nah, evaluasi atau asesmen dilakukan meliputi 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Prakteknya, proses asesmen itu membutuhkan rubrik penilaian yang disusun oleh masing-masing guru sesuai dengan pembelajaran yang
telah dilakukannya. Ya. Dalam satu kegiatan mungkin bisa mencakup 3 aspek penilaian sekaligus. Contohnya di sini ketika siswa melakukan aktivitas atau peserta didik atau murid melakukan aktivitas, itu guru dapat langsung melakukan penilaian baik pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya dari peserta didik tersebut. Setelah guru melakukan proses pembelajaran, maka guru harus melakukan refleksi pada dirinya sendiri sebagai salah satu bentuk asesmen formatif. Hasil refleksi tersebut digunakan sebagai masukan untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya. Prosedur penyederhanaan RPP. Nah, ini saya ambil contoh dari RPP yang saya buat ketika melaksanakan pembelajaran darurat, ya, masih belum PJP, pembelajaran darurat ketika pemerintah belum melakukan atau belum mengeluarkan apa itu yang kita kenal dengan RPP masa pandemi, ya. Ada pembelajaran yang sifatnya darurat semester genap. Kebetulan waktu itu saya mengajar kelas 11 semester 2. Ini yang pertama adalah kolom identitas, ya. SMA Negeri Mojagung, PPKN kelas 11 semester 2, materi pokok memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Alokasi waktu, nah ini 5 komponen yang disisipkan dalam identitas selain komponen inti, ya. Nah, analisis KIKD ini kita pakai sebagai acuan, terutama KI 3 dan KI 4, ya. KI 3 ini pengetahuan, KI 4 ini keterampilan yang penilaiannya nih berupa angka-angka, ya, yang kita masukkan sebagai dasar untuk menentukan atau merumuskan tujuan pembelajaran. Contoh di sini ada KD 3.6. KD 3 ini adalah pengetahuan, 6-nya ini bab 6, gitu ya. KD-nya berbunyi mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. KD 4.6 menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Ya. Tujuannya, nah ini penggabungan dari 2 KD ini menjadi setelah pembelajaran bab 6 ini memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa serta menyaji, ya, menyaji hasil analisis tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam kegiatan. Langkah kedua itu komponen kedua, yaitu langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Terbagi menjadi 3. Yang pertama kegiatan pendahuluan, ya. Di RPP saya tuliskan seperti ini. Guru mempersiapkan murid agar lebih kondusif melalui WA, grup kelas untuk proses belajar mengajar presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. Jadi kebetulan waktu itu masih awal-awal, ya, jadi saya menggunakan WA saja. Kalau sekarang kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi yang disediakan, ya. Ada Zoom, ada Google Meeting, ada Cisco Webex, ada Google Teams, dan masih banyak lagi yang bisa dipakai. Ya, kita tinggal milih mana yang paling murah, begitu ya, yang paling murah. Nah, intinya pendahuluan itu berisi seperti ini. Jadi kesiapan kelas, kemudian memberi motivasi, guru itu memberi motivasi agar siswa itu
bisa merasa senang, merasa tertarik terhadap pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian tidak lupa untuk menyisipkan apa itu kompetensi sikap ya, sikap sosial maupun sikap spiritual. Jangan lupa menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya yang tiada tara kepada kita semuanya. Kemudian guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti saya isi seperti ini, guru menunjukkan ilustrasi atau paparan secara singkat tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI, terutama yang berkaitan dengan isu-isu masa kini ya, isu-isu masa kini, bagaimana kondisi bangsa Indonesia saat ini kalau dikaitkan dengan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Kemudian peserta didik diberi waktu untuk membaca buku teks bab 6 sub wawasan C. Ini termasuk kegiatan literasi ya. Ini pembelajaran abad 21 yang harus menyampaikan literasi juga kepada peserta didik, di mana literasi itu berbagai hal, meliputi berbagai hal ya. Ada membaca, menulis, calistung kalau dulu ya, calistung. Kemudian peserta didik dengan kelompok atau mungkin secara individual gitu ya. Kalau dengan kelompok mungkin bisa seperti ini, jadi melalui grup itu dibentuk lagi kelompok-kelompok yang lebih kecil, mengumpulkan berbagai informasi ya, bisa kelompok bisa individual, berkaitan dengan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Peserta didik membuat analisis terkait dengan deskripsi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian secara random, secara acak, peserta didik mungkin satu atau salah dua orang gitu ya, bisa mengkomunikasikan hasil analisisnya tadi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian peserta didik yang lain itu bisa melakukan pencatatan hasil analisis yang dilakukan oleh teman-temannya secara tertulis, dan mungkin nanti bisa dipakai untuk dijadikan sebagai bahan untuk berdiskusi atau mungkin menyampaikan pendapatnya di forum kegiatan inti. Kemudian di kegiatan penutup, guru meminta salah satu murid untuk menyimpulkan hasil pemaparan tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Jadi sebisa mungkin siswa yang dilibatkan di dalam menyimpulkan, jangan gurunya, karena student oriented tadi ya, kita mengutamakan student oriented, jadi siswa dimintai untuk menyampaikan kesimpulannya tentang hasil pemaparan dari teman-temannya tadi, pembelajaran yang sudah dilaksanakan, itu kesimpulannya bagaimana ya. Kemudian dilanjutkan dengan umpan balik ya. Mungkin guru bisa menyampaikan ya, memberikan masukan-masukan tambahan mungkin, atau mungkin bisa membetulkan andaikan pendapat dari siswa tadi ada yang perlu dibetulkan dan seterusnya. Ya. Kemudian di kegiatan penutup juga guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa sebelum mengakhiri pelajaran, guru mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar. Kembali kita menyampaikan pembangunan karakter kepada siswa didik secara tidak langsung. Ya. Komponen yang ketiga, asesmen atau evaluasi atau penilaian.
Yang dimasukkan di dalam RPP di sini meliputi ketiga-tiganya, tiga penilaian: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Di sini waktu itu saya masukkan ini teknik penilaiannya observasi, untuk instrumen lembar observasi yang memuat aspek toleransi, responsif, proaktif, disiplin, selalu jawab, dan seterusnya, ya, lewat Google Formulir. Google Formulir ada semacam isian yang harus oleh siswa tentang penilaian sikap. Untuk pengetahuan, tesnya tes tertulis. Bisa soal-soal pilihan ganda, bisa soal urean. Yang sering saya pakai adalah soal-soal pilihan ganda. Setiap soal, setiap ujian ulangan harian, saya juga selalu menggunakan soal pilihan ganda dan lewat Google Formulir karena banyak keuntungannya. Salah satunya adalah kita tidak susah-susah untuk memberikan penilaian karena nilai sudah otomatis masuk di dalam rekapan nilai perolehan dari siswa dalam bentuk Excel. Kemudian penilaian keterampilan, tekniknya adalah kinerja dan produk. Bentuk instrumennya lembar penilaian kinerja atau presentasi. Ya. Yang kita nilai laporan pembuatan video. Laporan pembuatan video. Alhamdulillah kemarin saya juga bisa, ya, bisa menyelesaikan ini, di mana siswa banyak yang membuat video dalam bentuk apa itu namanya vlog, ya, vlog. Nanti ada contohnya, mungkin saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa semuanya, ya, tentang hasil dari penugasan saya setelah pembelajaran bab 6 sub pembahasan C ini. Berkaitan dengan penilaian, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik. Ini secara umum, ya, sebagai bahan pengetahuan adik-adik mahasiswa. Penilaian adalah produk atau hasil usaha peserta didik yang membuktikan penguasaan suatu kompetensi. Penguasaan terhadap kompetensi tertentu. Dalam hal ini penguasaan terhadap pengaruh negatif dan positif dari atau faktor pendorong dan penghambat dari persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Asesmen adalah serangkaian penilaian untuk memahami upaya dan hasil belajar peserta didik dalam menguasai kompetensi. Terjadinya AAL, AFL, dan KUL. Ada dua macam, ada penilaian proses, ada penilaian hasil. Penilaian proses menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial dan juga untuk pengayaan. Perbaikan diberikan kepada siswa atau peserta didik atau murid yang memperoleh nilai kurang dari KKM, sedangkan pengayaan atau encouragement diberikan kepada peserta didik yang sudah melewati batas KKM, dan bisa juga dijadikan sebagai pertimbangan bagi guru BK, bimbingan konseling, untuk menangani siswa, salah satu siswa yang mungkin bermasalah atau mungkin melakukan pembinaan secara umum. Kemudian memuat rancangan penilaian, memuat jenis teknik bentuk penilaian, instrumen dan pedoman perskoran, mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap khusus pada mata pelajaran PPKN sesuai dengan kompetensi IPK atau KD,
memuat penilaian yang mengukur berpikir kritis, HOTS. Ya, isu terakhir pembelajaran abad 21 adalah HOTS, High Order Thinking Skill. Pembelajaran berbasis berpikir tingkat tinggi. Ini contoh instrumen penilaian sikap. Di sini adalah sikap sosial dan juga sikap spiritual. Contohnya, nanti bisa dilihat di lampiran-lampiran materi akan saya berikan kepada adik-adik semuanya setelah kegiatan kita ini, ya. Bisa saya beri materi semuanya, ya. Ada di lampiran materinya. Kemudian ada juga lembar penilaian diri. Ini dimana membutuhkan kejujuran siswa, ya, siswa untuk mengisinya. Dan masih banyak lagi ada instrumen-instrumen penilaian sikap beserta dengan penskorannya. Untuk penilaian pengetahuan, ini ya, kebetulan saya dalam bab ini yang saya ambil contoh adalah yang uraian. Seperti ini ada 6 pertanyaan. Ya, yang saya contohkan di sini adalah yang khusus bab soal nomor 6 yang saya sampaikan jawabannya. Yang berkaitan dengan yang saya bahas tadi, yaitu pengaruh faktor penghambat dan pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini berupa lembar kinerja presentasi. Jadi saya mengamati video hasil dari anak-anak, dari siswa, kemudian saya amati apakah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam instrumen ini. Ya. Jadi penilaian bagaimana anak-anak bisa menampilkan sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam perencanaan pembelajaran. Ya. Nah, ini perskorannya, skor perolehan, nilai siswa itu diperoleh melalui skor perolehan dibagi skor maksimal kali 100. Jadi itu rancangan pembelajaran atau RPP dalam bentuk yang sudah disederhanakan, ya. Kemudian tugas adik-adik sekalian tidak berhenti di situ setelah RPP selesai terus kemudian berhenti dipakai, bukan, tapi kita review dulu, apakah hasil karya kita itu sudah betul, ya. Seperti saya tadi, kalau saya lihat yang saya persiapkan kayaknya masih ada yang perlu direvisi sedikit-sedikit gitu ya. Sehingga nanti akhirnya kita sudah benar-benar siap memiliki rancangan pembelajaran yang sudah matang, ya, sehingga membuahkan hasil yang maksimal. Ini setelah kita membuat RPP tadi, nanti coba ditelaah kembali RPP yang telah dibuat, kemudian kita melakukan revisi, penyesuaian, kemudian baru kita praktekkan.